Sistem Necromancer, bab 285 sampai dengan 287. Bab 285. Bab 285, menguji keterampilan meminta suara bulanan dan suara yang direkomendasikan. Di masa depan, semua mayat yang terbunuh akan ditangani oleh Anda setelah otopsi. Mendengar kata-kata tersebut, Wu Heng merasa senang. Tampaknya Diakon Pulau Harta Karun tidak memiliki terlalu banyak permusuhan terhadap ahli nujum, atau dengan kata lain, sikapnya relatif ramah sebelum dia mengetahui bahwa Wu Heng telah melakukan sesuatu yang buruk. Mulai sekarang, jenazah buronan penjahat yang dia bunuh sendiri akan menjadi miliknya setelah diautopsi. Sebenarnya kedengarannya memang seharusnya seperti ini, tapi di kota Blackstone dan kota Luntam, perlakuan seperti ini tidak pernah diberikan. Yat dari kota Blackstone bahkan lebih takut dia akan mencuri mayat tersebut, jadi dia meminta tim dan penjaganya untuk mengeluarkannya dan membakarnya keesokan harinya. Terima kasih, Diakon. Wu Heng berterima kasih padanya. Elegans Elf tersenyum dan berkata dengan persetujuan, ketika saya pertama kali datang ke sini, saya membunuh beberapa penjahat tingkat 3 yang dicari satu demi satu. Anda memang melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah selesai berbicara, dia mengubah nadanya dan menekankan lagi, profesi Anda cukup istimewa. Anda harus mematuhi peraturan asosiasi. Jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat memberi tahu saya. Wu Heng mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia mengangguk dan berkata, saya akan melakukannya. Kali ini, asisten elf di samping juga mengisi sertifikat pengambilan jenazah. Terima kasih. Wu Heng mengambilnya dan melihat tablet di atas meja. Diakon, apakah kamu menginginkan ini? Ada banyak tablet di dunia zombie, dan yang baru semuanya ada di gudang, dan tidak ada tempat untuk menyimpannya. Tetapi di dunia ini, hal itu memang merupakan hal yang langka. Setidaknya mengambil foto dan melihat-lihat foto masih mustahil dilakukan tanpa alat peraga. Imiro melirik tablet itu dan berkata dengan tenang, taruh di sini. Oh, alat peraga ini perlu diisi dayanya. Jika saat itu tidak muncul di layar, tolong berikan kepada saya untuk diambil kembali dan diisi ulang. Oh begitu. Wu Heng mengangguk dan langsung keluar kamar. Pegang bukti bahwa tinta masih basah. Berjalan menuju kamar mayat bawah tanah. Ada rasa dingin yang menakutkan di kamar mayat. Saya tidak melihat 2 petugas koroner hari ini, hanya staf yang bertanggung jawab menjaga yang berdiri di depan pintu mengobrol. Ketika dia melihat Wu Heng datang, dia segera berdiri tegak dan berkata, Tuan Wakil Diakon. Nah, ini sertifikat Diaken. Saya ingin mengambil jenazah ini dan mencari tikar jerami untuk menggulung jenazahnya. Wu Heng mengambil sertifikat itu dan melihat ke pihak lain. Sebenarnya, Wu Heng ingin mencuri mayatnya. Ada banyak cara. Lagi pula, dia juga seorang subdiakon, jadi tidak ada masalah menggunakan gerbang batas untuk memindahkan tubuh ke dunia lain sebagai perlindungan. Tetapi yang terbaik adalah mengambil pendekatan formal, agar tidak menimbulkan dampak buruk pada diri sendiri karena adanya jenazah. Oke, penjaga itu melihat sekilas konfirmasi tersebut, dan salah satu dari mereka dengan cepat memasuki kamar mayat. Ambil tikar jerami dan gulung badannya. Wu Heng langsung dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Kalian, sibuklah, kata Wu Heng. Keduanya membungkuk sedikit. Kembali ke kantor dan ruang belajar Anda. Underwale sedang duduk di dalam ruangan, Tuan. Nah, apakah kamu sudah mendapat hadiahnya? Wu Heng bertanya. Ini dia, semuanya ada di meja. Wu Heng berjalan ke meja dan melihat beberapa barang di atas meja, 2 buku keterampilan, dan 3 tas kulit berisi koin perak. Ini adalah hadiah untuk menyelamatkan Lady Sanara dan membunuh bajak laut tangan. Darah. Setelah beberapa hari proses oleh asosiasi, akhirnya hadiah dibagikan. Underwale tersenyum dan berkata, saat saya menerima hadiahnya, orang-orang dari tim ketiga juga ada di sana. Ohlin bilang kalau kamu punya pesanan, kamu bisa langsung menemui mereka.
Sepertinya mereka cukup puas dengan hadiah misinya. Yah, semua orang senang. Underwhale berdiri, menuangkan secangkir teh untuk Wu Heng, lalu kembali ke tempat duduknya dan duduk, melanjutkan mengatur dokumen. Wu Heng menyimpan hadiahnya dan melihat dua buku keterampilan di tangannya. Kali ini, tukarkan Deat Breat dan Activated Object. Ada juga buku Necromancy Teknik Wabah di meja depan. Namun skill ini sama dengan skill yang dimiliki oleh staf Anda sendiri, jadi tidak ada niat untuk menukarnya. Biarkan Weyer mengganti ke skill lain yang dia lebih tertarik pada objek aktif. Selain gambaran menyapu lantai dengan sapu dan menuangkan air ke dalam teko, saya juga bertanya-tanya apakah memberikan keterampilan pada mobil akan langsung mengubahnya menjadi transformer. Atau biarkan senapan mesin berlari ke medan perang dengan sendirinya dan mengejar orang. Berpikir dalam pikiranku, aku membuka buku keterampilan dengan santai. Lihatlah isi buku tersebut. Wu Heng secara bertahap menjadi fokus. Aktifkan objek keterampilan ini termasuk dalam tipe mantra transformasi. Aliran ini disebut juga sistem transformasi, yang sering digunakan untuk mengubah objek atau lingkungan. Teknik bulu jatuh yang dipelajari sebelumnya adalah salah satu jenis perubahan. Hanya saja, aktifkan objek adalah jenis mantra yang lebih canggih. Anda dapat menentukan hingga 10 objek dalam jarak casting, dan objek non-magis menjadi hidup. 10 item ini tidak ditentukan secara acak. Berat dan ukuran akan mempengaruhi kesulitan merapal mantra dan jumlah yang dapat dikontrol. Buku tersebut memberikan contoh, mengatakan bahwa seorang penyihir yang merapal mantra biasanya dapat mengontrol 10 pena bulu untuk menulis surat, tetapi jika dia mengontrol sebuah kursi, dia hanya dapat mengontrol 5 kursi untuk bergerak. Berikut perbedaan yang disebabkan oleh berat dan bentuk tubuh. Wu Heng ingin mengubah mobil menjadi transformer, yang bahkan lebih mustahil lagi, dan itu bukanlah efek yang bisa diungkapkan dengan sihir. Setelah merapal mantra, objek tersebut tidak diberikan kehidupan nyata atau kehidupan jiwa palsu. Lebih seperti memberi perintah pada item untuk menyelesaikan suatu tindakan. Tidak ada rasa otonomi. Wu Heng melihat ke belakang dengan hati-hati, terkejut dengan keajaiban sihir, dan juga terkejut bahwa seseorang benar-benar dapat mempelajari sihir semacam ini. Balikkan buku ke halaman terakhir, dan perintah sistem akan segera muncul. Membuka keterampilan, mengaktifkan objek. Meletakkan buku-buku itu ke dalam ring luar angkasa, matanya tertuju pada meja. Gunakan mantra pada pena bulu di samping. Pena bulu yang tergantung di tempat pena melayang ke meja, dan kata pena bulu ayam tertulis di kertas itu sendiri. Bukan karena pena bulunya bisa menulis sendiri, tapi kata-kata yang ditulis oleh sihir preset Wu Heng. Keajaiban menghilang dan pena bulu jatuh ke meja. Wu Heng melambai lagi, dan teko teh terbang dan mengisi cangkir teh dengan air. Underwhale, yang sedang bekerja keras langsung waspada, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pistol sambil menunjuk ke teko teh yang tiba-tiba bergerak. Tidak apa-apa, ini adalah keterampilan baru yang saya pelajari. Wu Heng segera berkata. Underwhale melihat ke teko teh, lalu ke Wu Heng, dan meletakkan pistolnya. Mantra apa? Benda aktif, yang baru saja saya bawa kembali dapat membuat beberapa benda bergerak sendiri. Apakah kamu ingin membawakan teh dan air? Sepertinya Mini benar-benar tidak ada urusan. Wu Heng memandangnya, lalu menjentikkan jarinya dengan satu tangan. Ikat rambut yang diikat ke rambut Underwhale tiba-tiba terlepas, dengan cepat mengikat simpul, mengikat tangannya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Wu Heng berjalan mendekat dan meraih lengan yang terangkat, ini cukup berguna. Dengan tangan terikat, Underwhale melihat ke pintu dengan hati-hati, tersipu dan berbisik, apa yang Anda lakukan, guru? Kami masih dalam asosiasi. Apa yang harus kami lakukan jika seseorang menabrak kami? Tidakkah menurutmu itu menyenangkan? Ayo main lagi saat kita pulang. Setelah menggoda Underwhale beberapa saat, Wu Heng menghilangkan keajaibannya. Anda tidak bisa melakukan apapun di asosiasi, ini masih siang bolong.
Duduklah di meja dan lanjutkan mengeluarkan buku kedua dan membacanya. Deat Breat adalah mantra dari faksi Necronomicon. Jenisnya mirip dengan teknik awan dan kabut dan kemungkinan besar telah ditingkatkan dan dikembangkan kembali dari teknik awan dan kabut. Dapat membentuk medan seperti awan. Selain menghalangi garis pandang, juga memiliki banyak efek negatif dalam necromancy. Lebih tepatnya, zona kabut beracun yang dikelilingi oleh energi necromantik. Keterampilan ini sangat penting bagi Wu Heng sejak awal. Apakah itu menutupi medan atau memblokir pasukan yang mengejar, ia dapat bekerja dengan baik. Tentu saja, efek ini hanya untuk makhluk hidup, dan pada dasarnya tidak ada gunanya bagi undead. Beralih ke halaman terakhir. Permintaan sistem juga segera muncul. Buka keterampilan, nafas kematian. Setelah keterampilan dibuka, Wu Heng memasukkan buku keterampilan ke dalam ring luar angkasa. Merasa bahwa asosiasi tidak ada hubungannya, dia berkata, "Weyer, aku akan kembali dulu. Jika tidak ada yang lain, kamu harus pulang lebih awal untuk makan malam." "Tuan yang baik," jawab Underwale. Wu Heng keluar dari asosiasi dan berjalan menuju kediamannya. Perkumpulan dan tempat tinggal saya sama-sama berada di pusat kota, dan jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke sana. Berjalan kembali. Tiba-tiba, Wu Heng merasakan perasaan sedang diawasi. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat ke belakang. Ada orang yang datang dan pergi di jalan, semua orang normal, dan sepertinya tidak ada yang melihat ke arah saya. Tetapi perasaan tadi bukanlah ilusi. Melihat ke jalan dan kemudian ke langit. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia berbalik dan terus berjalan kembali. "Mari kita lihat apakah ada yang mengikutiku." Wu Heng terus berjalan dan berbisik. Glenda terbang tak terlihat ke langit dan melihat ke bawah. Bab 286. Bab 286, apakah dia benar-benar seorang penyihir? Wu Heng terus berjalan ke depan untuk beberapa saat. Glenda, yang berada dalam kondisi tak kasat mata, menyusul dari belakang. Berbaring di sampingnya, dia berkata dengan lembut, "Saya tidak menemukan orang asing, dan tidak ada hewan jinak yang mengikuti saya." Wu Heng mengerutkan kening, "Mungkin aku merasa salah." Persepsi Glenda tinggi, dan ditambah dengan beberapa pengetahuan yang relevan selama hidupnya, dia mahir dalam menyelidiki dan menemukan jebakan. Karena Glenda belum menemukan targetnya. Entah Anda merasa salah, atau orang lain adalah seorang profesional yang sangat pandai bersembunyi dan melacak. Jika yang terakhir, jika Anda melihat ke belakang dan mencarinya sekarang, Anda mungkin akan diberitahu. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Mendorong pintu ke halaman, tukang kebun nomor 1 sedang berkeliaran di hamparan bunga. "Mini juga baik." Mini memutar matanya dan bertanya, "Tidak bisakah aku mempelajari keterampilan ini saja? Menurutku keterampilan ini sangat cocok untuk seorang pelayan. Mantra yang dapat mengendalikan benda mati untuk bergerak." Berjalan kembali ke kediaman. Sejumlah besar kerangka memenuhi ruang terbuka di luar hotel. Kamar tidurnya relatif luas dan rapi, dengan semua perabotan tersedia. Mini juga melompat keluar gedung untuk menyambutnya. "Tuan, masih terlalu pagi untuk kembali hari ini. Saya agak kecewa dengan keterampilan ini." "Mantra ini sangat kuat," seru Mini. Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, "Menjadi seorang penyihir mengharuskanmu belajar dan melakukan eksperimen. Itu sangat membosankan." Wu Heng duduk di sofa, menjentikkan jarinya, membalik cangkir teh, memiringkan teko dan mengisinya dengan teh. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Itu belum tentu mustahil. Saya memiliki buku keterampilan di sini. Anda dapat mempelajarinya dan melihatnya. Sebenarnya, ini tidak terlalu berguna. Ia hanya dapat mengontrol beberapa objek kecil." Serahkan buku keterampilan kepada gadis kelinci. Gadis kelinci dengan senang hati menyimpannya dan berkata dengan lembut, "Tuan, Anda baik sekali." "Oke, aku tahu." Mini yang terus mengoceh langsung menutup mulutnya.
Dia langsung menuju lantai 4. Jika seorang ahli mantra ini pernah mendengar seseorang berkata bahwa keterampilan yang telah dia kembangkan dengan susah payah cocok untuk menjadi seorang pelayan. Hitch membuka tirai dan melihat keluar. Luar biasa sekali. Penyihir itu sangat bagus. Jika aku tahu itu sangat menyenangkan, aku akan mengubah profesiku menjadi penyihir, kata Minnie dengan rasa iri. Tapi dari seruan, Minnie, Wu Heng merangkul bahunya dan berjalan ke dalam, tidak ada yang salah dengan pergaulan. Di luar pintu batas adalah kamar tidur di hotel. Tidak, kita akan makan malam nanti. Ini tidak sekuat yang dibayangkan, dan objek yang dikontrolnya hanya dapat melakukan beberapa tindakan spesifik sederhana. Latihan menulis, dan tangan saya sudah kram karena kelelahan. Bukankah lebih membosankan lagi membaca buku setiap hari? Granda bersenandung dan melanjutkan, jika seseorang benar-benar mengikutimu, mereka seharusnya takut dengan status asosiasi. Berhati-hatilah, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Saya mengobrol sebentar dengan Minnie di ruang tamu dan memutuskan menu untuk malam itu. Hei, Teko Teh kembali ke posisi semula, dan Wu Heng menyebarkan sihirnya. Mantra yang baru dipelajari cukup menyenangkan. Tiba-tiba saya merasa bahwa keterampilan ini cukup bagus. Bagaimanapun, saya adalah seorang ahli nujum, dan pertarungan diserahkan kepada ahli nujum. Oh, sepertinya itu tidak cocok untukku. Minnie memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Mau makan? Bagaimana kalau aku menyiapkan beberapa kue untukmu? Saya khawatir saya akan sangat marah sampai muntah darah. Dengan mata terbelalak, dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya, ketelnya telah bergerak. Itu tergantung apakah Minnie bisa memahaminya. Belajar tidak memakan banyak tenaga. Buka gerbangnya dan pergi ke dunia zombie. Wu Heng membuka pintu dan berjalan langsung keluar dari pintu hotel. Di ruang terbuka di depannya, dia memanggil mayat di ring luar angkasa. Kerangka itu melangkah maju dan memotong tali dari tikar jerami. Paparkan tubuh di dalamnya. Wu Heng meliriknya dan langsung melepaskan teknik perbudakan tulang. Daging dan darahnya berjatuhan, dan kerangka dengan tulang lebar itu perlahan berdiri. Prajurit kerangka, level 15. Atribut, konstitusi 30, kekuatan 28, ketangkasan 24, kecerdasan 16, persepsi 15, karisma 4. Karakteristik, kerangka berongga, jiwa perantara, tangan cekatan. Pakar, spesialisasi pelat baja, lanjutan, spesialisasi pedang ganda, lanjutan, spesialisasi senjata sederhana, dasar, spesialisasi panah, lanjutan, navigasi, lanjutan, perbaikan kapal, menengah. Kemampuan, serangan, mendadak dengan pedang ganda, kekuatan pedang menyapu dan terus-menerus. Dari sudut pandang atribut, sebenarnya, itu tidak buruk. Skeleton level 15 juga bisa menjadi pemimpin di sebagian besar kekuatan. Namun bagi para profesional yang merupakan bajak laut atau bandit, setinggi apapun levelnya, atributnya seolah-olah tersebar, lebih seperti kompetisi yang sengit, dipilih dari yang kuat. Mulai sekarang, jika kamu memanggilku tangan berdarah, berdirilah dulu. Wu Heng menamainya. Tengkorak itu keluar dari tumpukan daging busuk dan berdiri di samping. Wu Heng terus mengeluarkan satu set baju besi pelat perak dan sepasang pedang langka, dan menyerahkannya kepadanya, ini untuk kamu gunakan dulu. Pisau ganda yang haus darah dapat memberikan kondisi, marah, dan efek mencegah penyembuhan luka setelah mengenai target. Efek sampingnya adalah pengguna perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Kerangka pastinya tidak masuk akal. Lagi pula, mereka hanyalah jiwa palsu yang diberikan oleh sihir necromancy, bukan individu yang berpikir independen. Demikian pula, sulit untuk mengatakan apakah negara ini bisa memasuki kondisi kekerasan. Keadaan apapun akan memengaruhi sebagian besar makhluk hidup, namun tidak akan berdampak pada undead. Biarkan dia menggunakannya sekarang. Jika tidak dapat menunjukkan efek, objek ajaib, gantilah. Dalam hitungan detik, Sue Hen mengganti perlengkapannya. Mengenakan baju besi plat perak, dengan dua pedang tergantung di pinggangnya.
Mengenakan tudung gangster di kepalanya, dia juga memakai helm bundar. Selesai menangani masalah tangan berdarah itu, Wu Heng terus berjalan mengelilingi tim kerangka. Pilih 50 kerangka dengan level 10 atau lebih dan berdiri di depan Anda. Dia memberi mereka masing-masing tudung bandit dan berkata, ikuti aku. Kembali ke hotel. Wu Heng kembali ke Pulau Harta Karun dengan kerangka yang dipilih. Turun tangga. Kalian menjaga balkon di lantai 2, dan kalian menjaga halaman. Wu Heng mulai menugaskan posisi penjaga pada kerangka. Rumah jenis ini dapat dianggap sebagai orang kaya di Pulau Harta Karun. Setiap keluarga harus mengatur beberapa penjaga dan pembantu. Awalnya, Wu Heng mengatur agar Skullbreaker dan Bloody Hand mengikutinya, Bawudong untuk melindungi Mini dan mengajarkan keterampilan tinju dan fisik, Fireblade untuk melindungi Underwhale, dan prajurit untuk bekerja sama dengan Ranger, yang juga bisa memainkan taktik peran. Hari ini, aku merasa ada yang mengikutiku. Wu Heng masih menambahkan beberapa kerangka baru untuk menjamin keamanan tempat tinggalnya. Kerangka itu tersebar sesuai perintah. Mini, memegang sekop kecil, masuk dari luar dan bertanya, ada apa? Tidak apa-apa. Atur beberapa kerangka untuk meningkatkan pertahanan. Sister Weir akan segera kembali. Saya akan meminta dapur menyiapkan makan malam. Wu Heng duduk di ruang tamu sebentar, dan Underwear juga kembali dari luar. Sambil melepas sepatunya, dia tersenyum dan berkata, Tuan. Baiklah, makan malam akan segera siap, tunggu sebentar. Oke. Underwear menghampiri, bersandar ke pelukannya, dan membicarakan beberapa dokumen yang diserahkan pada sore hari. Pelabuhan, bagian bawah kapal kargo. Kabin gelap, gelap dan lembab. Ketuk-ketuk-ketuk, suara langkah kaki turun dari atas tangga. Seorang pria berjubah longgar, dengan kulit agak gelap dan berambut gimbal berjalan ke bawah. Dia melihat ke sudut yang gelap dan berkata, saya melihat wakil Diaken. Apakah Anda yakin dia seorang penyihir? Dari kedalaman sudut gelap, sesosok tubuh perlahan keluar. Dia memiliki sosok yang proporsional dan penampilan yang tampan, tapi dia sedikit terhuyung saat berjalan. Setiap kali kaki kanan saya menyentuh tanah, akan terdengar bunyi benda keras yang membentur papan kayu. Ahli nujum, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa masalahnya? Pria berambut gimbal berkata, dia sangat waspada. Apakah kamu ketahuan? Nada suara pria itu tiba-tiba terdengar gugup. Saya hanya mengatakan bahwa dia sangat waspada, dan saya tidak mengatakan bahwa dia ditemukan. Pria berambut gimbal itu melanjutkan. Orang lumpuh itu terdiam sesaat dan melanjutkan, bunuh dia, dan uang itu akan menjadi milikmu. Dengan bunyi gedebuk, kantong uang terlempar ke tanah. Tas yang longgar terbuka, dan 2 koin emas digulirkan. Mereka diinjak oleh pria berambut gimbal. Saya dengar tim ketiga yang melakukan ini. Saya akan membunuh mereka dan hanya mengambil setengahnya dari Anda, hadiah. Aku ingin ahli nujum ini mati. Wakil asosiasi pembunuh, jika terjadi kesalahan, kita tidak akan bisa keluar dari pulau ini. Kamu dalam bisnis ini, apakah kamu masih takut akan hal ini? Hati-hati dan lakukan dengan bersih. Pria berambut gimbal berdiri di sana dengan agak lesu, mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, tambahkan lebih banyak uang. Bang gelombang. Kantong uang lainnya terlempar. Pria berambut gimbal itu membungkuk untuk mengambilnya dan berkata, tunggu untuk mendengar beritanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan. Bab 287. Bab 287. Jangan paksa aku membakar kalian semua. Setelah makan malam, Wu Heng mengajak kedua putrinya untuk berlatih di halaman. Setelah pelatihan selama periode ini, Wu Heng merasa bahwa kemampuan adaptasinya telah meningkat secara signifikan. Bukan karena pertarungannya menjadi lebih kuat, tetapi kemampuan merespons keadaan darurat, koordinasi tubuh, dan beberapa gerakan khusus jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah latihan, Wu Heng mengajak kedua gadis itu untuk mandi bersama. Setelah mereka bertiga tertawa dan bercanda sebentar,
mereka kembali ke kamar masing-masing. Wu Heng kembali ke lantai 4. Sebelum tidur, pikirkan rencana selanjutnya. Sedangkan untuk zombie, kita harus menjaga kecepatan peningkatan, mencari cara untuk mengetahui beberapa informasi tentang kelompok bajak laut naga terbang, dan menambah jumlah kerangka naga terbang. Palu perang di tangan Skullbreaker jatuh dan mengenai lembaran yang mengepul. Tempat tinggal saya tidak ada lautnya. Kalau saya mau ke kota pesisir, saya khawatir tidak akan bisa sampai ke sana dalam beberapa tahun. Ini benar-benar masalah. Kalau saatnya tiba, biarlah Li Yahong bertanya tentang situasi di saluran tersebut. Apakah ada orang di sana yang dapat memberikan hal yang sesuai? Lampu menari lempar, Anda akan melihat mayat laba-laba hancur, ditampar ke dinding. Saya langsung terbangun dan langsung mencium aroma terbakar di udara. Ada juga soal armada. Tidak ada peralatan tempur di kapal. Jika kapal modern dan berbagai senjata canggih bisa dibawa, akan lebih mudah untuk membunuh kelompok bajak laut. Petik 2. Bau dupa bagaikan pembakar dupa ajaib, dan mengendalikan laba-laba yang lebat seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh para profesional biasa. Ayo keluar. Wu Heng tampak jelek, larut malam dan tertidur. Di bawah tatapan mata yang ketakutan, sepertinya ada sesuatu yang hancur dan meledak. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai, dan spray di tempat tidur terangkat ke udara, membungkus laba-laba yang bergegas dan jatuh ke tanah. Saat dia berjalan ke bawah, dia mengeluarkan armor dan tongkatnya. Setelah memakainya, dia terus memakai bone armor. Wu Heng melihat ke samping dan melihat penghancur tengkorak yang menjaga pintu memegang palu perang dan menyapu ke arahnya. Hah, gelombang. Tutup kembali pintunya rapat-rapat. Meski sudah hancur, ia masih bisa dikenali sebagai laba-laba warna-warni seukuran kuku jari tangan. Dengan bunyi gedebuk, segerombolan laba-laba menutupi tempat tidur. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di udara. Tiba-tiba, di atas kepala, muncullah laba-laba yang padat, seperti koloni semut, menutupi bagian atas kepala. Wu Heng mengangkat kepalanya dengan bingung. Pada saat ini, sekelompok besar laba-laba hitam berlari ke arah saya. Seseorang menyerangku. Wu Heng berguling dari tempat tidur ke tanah dan berdiri di belakang dua petugas kerangka. Wu Heng membuka pintu dan keluar ruangan dengan dua pengikut kerangka. Pada saat yang sama, dia mengendalikan benda-benda di dalam ruangan dan menghantamkannya ke laba-laba yang bergegas. Dalam keadaan linglung, guncangan mental terhalang dan hancur oleh hambatan mental saya sendiri. Hah, gelombang. Letakkan tangan Anda di belakang kepala dan tarik napas sedikit. Bang, gelombang. Wu Heng berguling. Pada saat ini, suara merangkak terdengar, dan laba-laba padat berkumpul menjadi satu kelompok dan bergegas menuju kepala berbaju hitam. His, gelombang. Wu Heng tiba-tiba membuka matanya, wajahnya serius. Jus hijau dalam jumlah besar muncrat dari lembaran yang dibungkus di dalamnya. Setelah berpikir sejenak, hari sudah larut. Benar saja, seseorang sedang menatapku, dan aku tidak merasa bersalah sepanjang hari. Bang. Perasaan penghalang yang memblokir serangan mental ini terjadi terakhir kali ketika Yat mencoba menghancurkan keinginannya sendiri, tetapi dihalangi oleh spesialisasinya penguatan kehendak. Dari atas kepalamu, berbaring dan langsung istirahat. Penghancur tengkorak dan kapak darah melangkah maju, melambaikan senjatanya dan menginjaknya dengan kaki. Dia melepaskan Glenda dan Xiao Xiao pada saat yang sama. Di bawah tatapan bingung keduanya, dia berkata, ada musuh yang mengendalikan laba-laba di dekat sini. Oke, kedua hantu itu mengangguk, dengan cepat terbang ke langit, menembus atap, dan terbang keluar. Ketika dia tiba di lantai 3, skeleton Flameblade masih menjaga pintu, dan dia membuka kamar Underwhale. Gadis rubah itu masih tidur nyenyak, dan di jendela, laba-laba mulai berdatangan. Sepertinya sasaran laba-laba ini adalah dirinya sendiri dan mengikuti posisinya. Weyer. Wu Heng melangkah maju dan berteriak. Underwhale masih tidur nyenyak. Bawalah.
Skeleton Fireblade menggendongnya di bahunya dan berjalan keluar bersama. Lanjut ke kamar Mini, masih tidur pulas. Pegang, Bawudong, di bahunya dan berjalan ke bawah bersama-sama. Pada saat ini, laba-laba mulai berkumpul di lantai pertama dan kedua, dan kerangka yang menjaga di luar juga mulai menyerang laba-laba tersebut. Senjata potong, angkat kakimu untuk menginjak. Serang laba-laba sebanyak mungkin. Tetapi untuk laba-laba dalam jumlah besar, tidak ada pengaruh yang signifikan. Demikian pula, metode serangan laba-laba ini adalah nafas dan racun, yang tidak memiliki efek nyata pada kerangka. Wu Heng membawa kerangka dan pelayan yang sedang tidur menuruni tangga. Masih ada laba-laba besar yang menghalangi jalan. Jangan paksa aku untuk membakarmu. Wu Heng mengancam. Tetapi bagi laba-laba, hal ini tidak memberikan efek jerah. Pada saat ini, Glenda dan Xiao Xiao terbang kembali satu demi satu. Tidak ditemukan orang yang mencurigakan. Tidak ada siapa-siapa, Paman. Alis Wu Heng berkerut lebih dalam, dan tidak ada hantu yang menemukan jejak satu sama lain. Di mana orang ini mengendalikan kawanan laba-laba? Mengapa menyerang dengan cara ini? Sangat mungkin dia bersembunyi di kediaman terdekat, dan pencariannya akan memakan waktu lama. Glenda sedang memikirkan di mana pihak lain bersembunyi. Wu Heng, sebaliknya, berpikir bahwa posisi musuh tidak jelas, dan bergegas keluar mungkin merupakan jebakan bagi lawan. Laba-laba ini hanya sebagian saja, hanya untuk memaksakan diri keluar. Wu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, pihak lain sudah siap di sini. Saya khawatir mereka sudah siap sepenuhnya, jadi kamu harus kembali dulu." Kedua hantu itu mengangguk dan kembali ke tubuh mereka. "Mendekatlah padaku," perintah Wu Heng. Tengkorak di sekeliling berkumpul menuju sisi ini. Setelah semua orang datang, Wu Heng mengarahkan nafas kematian ke dalam ruangan, dan awan biru tua langsung memenuhi ruangan. Energi negatif orang mati mulai menggerogoti laba-laba di seluruh ruangan. Jatuh dengan suara bergerak, kemudian, buka gerbangnya. Ambil semua kerangka dan kedua wanita itu dan pergilah ke dunia zombie. Di sisi lain adalah koridor hotel. Setelah mengangkut 50 kerangka, gerbang dibuka di koridor. Memerintahkan kerangka itu, dia keluar dari hotel dan mengguncang baju besi di tubuhnya untuk mencegah laba-laba mengikutinya. Kedua pelayan yang masih tertidur itu dibaringkan di atas tempat tidur kamar hotel. Wu Heng pergi ke kamar mandi, mencuci wajahnya dan melihat sekeliling untuk membuat dirinya sadar. Setelah mandi, kedua gadis itu masih tidur nyenyak. Tidak ada masalah dengan kondisi fisik saya. Wu Heng duduk di mejanya dan mulai melihat-lihat poster buronan di tabletnya. Apa yang terjadi malam ini agak terlalu mendadak. Wakil diakon dari asosiasi berani membunuh. Ini pasti perselisihan yang besar. Mantan musuh, atau bunuh kaki tangan penjahat yang dicari di Pulau Harta Karun. Pikirkan baik-baik, mulai dari kota Blackstone, sepertinya ada cukup banyak musuh. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Jika kamu berpikir seperti itu, cakupannya terlalu besar. Wu Heng menepuk wajahnya dan memikirkan kembali kemungkinan adanya musuh. Transportasi dan komunikasi di dunia ini masih tergolong terbelakang. Kota Blackstone dan kota Luntam, kemungkinan musuh menemukan mereka sangat kecil. Kemungkinan paling besar adalah para perompak yang membunuh atau anggota Orde Rahasia. Tetapi Orde Rahasia, yang sekarang menjadi sasaran para vampir, seharusnya tidak membalas dendam pada dirinya sendiri sekarang. Jadi dia kaki tangan bajak laut. Langit sedikit lebih cerah. Wu Heng membuka kembali gerbang dan melihatnya. Di sisi lain, tidak ada jejak laba-laba, dan bahkan laba-laba yang mati pun tidak meninggalkan mayat. Jika tidak, ada bekas perkelahian di mana-mana. Saya khawatir bahkan Wu Heng mengira itu hanya mimpi. Membunuh wakil diaken asosiasi bukanlah perkara sepele. Pihak lain pasti tidak akan berani tinggal di sini jika mengetahui orang tersebut hilang. Biarkan hantu terus memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada bahaya. Baru kemudian dia menggendong kembali kedua gadis yang masih tertidur lelap.
Setelah menunggu beberapa saat di ruang tamu, langit menjadi semakin cerah, dan suara orang berbicara terdengar dari jalan di luar. Minnie menguap dan berteriak, "Aku tidur nyenyak kemarin." Underwhale, yang berada di samping, juga terbangun oleh suara itu dan berkata, "Minnie, kenapa kamu datang ke kamarku lagi?" Mustahil. Keduanya terbangun sebentar dan mendapati diri mereka terbaring di ruang tamu. Apalagi ada yang tidak beres dengan lingkungan sekitar. Wu Heng datang dan berkata, "Luangkan waktu untuk membersihkan. Ayo pergi ke asosiasi bersama." Pada siang hari, kecil kemungkinan pihak lain akan mengambil tindakan. Tapi itu masih lebih aman. Kedua wanita tersebut juga menyadari bahwa situasi khusus mungkin telah terjadi dan segera membersihkan diri. Ikuti Wu Heng ke asosiasi. Ruang belajar Diakon. Wu Heng dengan ringan mengetuk pintu. Setelah menerima jawaban, dia membuka pintu dan masuk. Diakon elf yang anggun dan tinggi pasti baru saja tiba. Dia meletakkan tumpukan dokumen di rak buku di belakang. "Jarang melihatmu datang sepagi ini." Imiro meliriknya dan berkata, "Wu Heng sedang tidak berminat untuk mengobrol dengannya tentang hal-hal ini. Langsung saja ke pokok permasalahan, Diakon, saya dibunuh tadi malam." Pelayan anggun dan asisten elf yang membersihkan rumah semuanya tergerak tangannya. "Apa yang terjadi?" Imiro duduk kembali di meja dengan ekspresi serius. "Tadi malam, saya pertama kali diserang oleh serangan mental, dan kemudian segerombolan besar laba-laba." Wu Heng dengan singkat menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Hal ini tidak menaikkan batasan, namun mengaburkan cara menghadapinya. Bahkan jika pihak lain bertanya, Wu Heng akan mengatakan bahwa semacam alat digunakan untuk membatasi serangan laba-laba. "Apa kerugiannya?" kata Imiro. "Ada beberapa kerusakan pada properti, tetapi masyarakat tidak melakukan apa-apa." Jawab Imiro, mengerutkan kening sejenak, dan melanjutkan, "Kamu tidak dapat menentukan identitas pihak lain. Tidak dapat dipastikan, kemungkinan besar balas dendam akan datang." "Kawanan laba-laba, serangan mental," ulang Imiro. "Sepertinya informasi terkait tidak ditemukan dalam pikiran saya." Berpikir sejenak, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apakah masih ada lagi laba-laba seperti itu?" "Memiliki." Imiro mengangguk dan berkata kepada asisten di samping, "Moya, bawa Wu Heng ke Old Barrel Tavern dan minta informasinya." "Ya, Diakon," kata asisten peri itu, dan terus menatap Wu Heng, "Pergi dan ganti pakaian yang lebih biasa, aku akan mengantarmu ke sana." "Bagus."